Lalu untuk informasi produknya, deskripsi produk ini cukup detail mencantumkan harga tiap setnya gitu, yang membantu pembeli memilih sesuai kebutuhan, ukuran blus, dan saran tambahan gitu ya, kayak misal ngasih nambahin manset gitu ya, untuk kan di sini eh, nah ya, oh ya, nah ini di bagian ini semua warna etnik pastel pastel ya gitu. Dengan bahan ceruti baby doll, lapis furing di bagian badan dan bagian lengan yang belum berfuring, kalian bisa pakai manset lengan. Jadi di situ tuh dia ngasih saran gitu. Dan itu merupakan poin plus juga gitu. Jadi ngasih perhatian gitu ya ke customer gitu. Namun deskripsinya itu bisa ditingkatin lagi dengan ngasih eh, struktur yang lebih rapi, lalu menambahkan keunggulan bahan yang dipilih dan keunggulan produknya gitu. Terus eh, informasi terkait kayak pengiriman barang juga kayak garansinya gitu. Lalu untuk penggunaan keyword juga kurang dioptimalkan. Seperti itu sih, Kak. Dan ini contoh produk yang akan aku bikin gitu berdasarkan hasil analisis yang telah tadi di apa ya tadi maksudnya kita kan udah analisis tuh ya terus jadinya dari analisis itu aku akan bikin brand yang seperti ini gitu. Pertama bikin blus dan juga pants gitu. Jadi dengan karena udah menganalisis kan kita nemuin nih keunggulan tiap brandnya jadi bisa diterapin di brand saya gitu. Nah, ini untuk produk blusnya. Di sini, misal dari fotonya bisa dilihatin gitu dari berbagai detail gitu. Eh, Secara keseluruhan, habis kayak gitu, penggunaan keyword juga. Misal kayak nama produknya, Her Blues gitu. Lalu keyword lainnya kayak blus wanita, lengan panjang, atau kemeja wanita, kayak gitu. Untuk spesifikasinya, eh udah detail juga gitu Kak. Untuk deskripsinya juga aku ngikutin yang kayak MSMO gitu, yang dimana eh udah terstruktur gitu. Pertama kayak materialnya apa gitu, lalu size-nya dan kalau di MSMO tadi kan nggak ada keunggulannya itu nggak dimasukin. Nah, aku masukin keunggulan bahan ini gitu, misal breathable, anti kusut, ringan gitu. Lalu pengirimannya bagaimana, terus syarat komplainnya juga. Aduh, sebenarnya tuh saya bikin videonya gitu ya Kak buat produk ini, cuman karena PDF gitu, jadi nggak bisa di play. Jadi video ini tuh isinya detail isi produk gitu. Detail detail si produk Blues ini gitu. Ngeliatin juga kalau produk ini tuh anti kusut kayak gitu. Jadi kenapa sih video pendukung itu penting gitu? Karena eh, video pendukung juga menurut aku punya pengaruh besar gitu di platform e-commerce manapun, e-commerce manapun gitu, mau di TikTok, Instagram, terus Shopee, Tokped dan lain-lainnya gitu ya. Eh, karena di video pendukung juga kita bisa apa ya namanya tuh meningkatkan gitu ya kayak ngeliatin gimana fitnya saat dipakai, terus keunggulan produknya, kualitas bahan. Terus harapannya menggunakan video ini juga membantu customer untuk lebih memahami kualitas produk ini dan makin tertarik untuk beli. Lalu ini untuk eh, celana sama aja sih sebenarnya kayak yang sebelumnya gitu. Menggunakan keyword juga, lalu deskripsinya juga hampir sama gitu kayak sebelumnya.
Untuk kesimpulannya, eh, di e-commerce marketing itu penting untuk memiliki display yang menarik karena etalase yang rapi, estetik dan informatif dapat menarik perhatian pelanggan, terutama dalam penggunaan tema, fit, dan tone warna yang konsisten juga penting gitu ya dalam menyajikan produk kita. Lalu penggunaan video pendukung juga sangat penting untuk membantu produk eh, menunjukkan fitnya saat digunakan gimana gitu, lalu menjelaskan kelebihan-kelebihan serta keunggulannya, lalu memberikan gambaran jelas tentang eh, produk ini gitu. Lalu deskripsi yang ter, deskripsi produk yang teratur juga memudahkan pelanggan gitu untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan menjelaskan ukuran, bahan, eh, kelebihan, fitur produk juga dan fitur produk dengan jelas. Pelanggan juga bisa membuat keputusan yang lebih baik gitu setelah melihat informasi tersebut. Dan apabila apa ya deskripsinya juga udah jelas gitu ya, itu membantu kita untuk eh membantu kita agar mengurangi kemungkinan pengembalian produk. Lalu penggunaan keyword juga eh, sangat penting gitu untuk meningkatkan peluang produk dapat dilihat oleh banyak orang. Sekian sih Kak. Presentasi dari saya, mohon maaf banyak salah kata dan juga kurang jelas gitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Okta, luar biasa nih. Kak Okta detail banget ngerjain tugasnya dan juga sangat-sangat analisnya sampai dalam banget gitu ya. Nah, mungkin aku juga mau nyemangatin juga buat teman-teman di sesi-sesi berikutnya dan seterusnya jangan sampai lupa mengerjakan tugasnya gitu karena juga nanti akan dapat sertifikat gitu. Nah, mungkin langsung aja ada tanggapan dulu nih dari tugas Kak Okta pada Kak Ronald dipersilahkan. Oke, ini udah bagus banget sih sampai buat buat video sendiri ya buat produknya. Itu effortnya luar biasa banget. Aku appreciate dan aku juga pertama kali ngelihat slide-nya sampai 20. Wow, ini um, effortnya luar biasa banget. Aku sampai kasih applause secara online. Jadi ya pokoknya the best sih dari Okta. Dan dari teman-teman yang lain bagus-bagus juga aku udah lihat juga. Intinya untuk membuat sebuah foto produk sebenarnya nggak ada pakemnya. Bener tadi start dulu dari kompetitor analisis tadi kan MS apa brand brand hijab dan satu lagi MS MM MO, ya. ya. Oh sorry, iya. Oke, very very good. Gitu. Sih, Kak. Oke, sip, sip. Oke, aku balikin lagi ke moderator buat sesi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih juga kepada Kak Ronald atas tanggapannya gitu ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita masuk aja nih ke sesi terakhir daripada pembahasan e-commerce marketing malam ini yang langsung akan dijelaskan lagi oleh Kak Ronald gitu. Nah, ini akan dibantu share screen dulu. Oke. Oke, sudah terlihat ya? Oke, kalau gitu langsung aja aku persilakan kembali kepada Kak Ronald. Oke, sip. Um, bentar. Ini udah masuk yang additional kan ya, Asyad? Iya, Kak? Ya, udah termasuk yang additional kan ya. Tadi ada yang aku rasa perlu buat aku tambahin sih. Oh iya.
Oke, kalau udah, ya aku bisa mulai kan ya. Boleh di. Oke, sekarang ini kemarin kan kita udah ngebahas tentang gimana sih kita ngebuat product description sama visualnya. Kemarin kita udah ngebahas tentang funneling, dari yang dimana sih kita ngubah orang yang jadi dari awareness ada stage-stage-nya, jadi consideration sampai jadi sales dan sampai dia bisa jadi loyal gitu, bahwa orang itu nggak bisa tuh yang langsung beli gitu, nggak semuanya bisa kita langsung convert, kita harus ada prosesnya terlebih dahulu gitu. Nah, untuk em, di sesi kali ini kita akan membahas nih upaya-upaya apa aja sih yang bisa kita lakuin di dalam scaling online shop kita, kayak gitu. Boleh di next? Oke, jadi ada 4 hari ini yang topik yang bakal aku bahas. Pertama itu manage your promotion. Jadi di sini teman-teman, kalau kita mau scale kita punya toko, otomatis di awal-awal itu kita harus ada yang namanya promotion. Nah, promotion itu eh, pasti identik sama potong harga, tapi nggak harus tentang potong harga nih teman-teman. Kadang-kadang promotion itu bisa bisa banyak hal, bisa juga di apa diadakan nggak cuma dari seller juga, tapi ada juga dari platform. Ada juga increase engagement to your shop. Ini terutama mungkin dari live, sesi live. Terus ketiga ada ya tentang bagaimana sih kita nge-boost traffic kita. Nah, nge-boost traffic ini aku nggak akan bahas panjang lebar karena nanti akan dilanjutin dengan sesi selanjutnya, mungkin dari sesi advertising, online advertising, dan keempat, how to prepare your promotion. Nah, ini akan apa namanya, akan ada slicingnya sama sosial media, karena di sini eh, kita nggak cuman harus kita bisa bikin ya namanya content plan, tapi juga promotion plan dan juga apa marketing plan kita juga di toko juga penting gitu. Dan ada kalendernya juga sama kayak kalau kalian belajar tentang sosial media kalender kayak gitu. Oke, boleh di next. Oke, pertama how to manage your promotion. Next. Nah, kenapa sih promotion itu penting untuk bisnis kalian? Jadi pertama, udah pasti banget itu bakal increase sales, terutama mungkin kalau teman-teman udah jualan, pasti ngerasain tuh kita aja sebagai pembeli pengennya itu beli kalau ada promosi. Let's say kayak di tanggal kembar 10-10, 11-11, 12-12, dan yang lainnya. Atau mungkin pas di akhir bulan, biasanya juga brand suka ada promosi di akhir bulan. Biasanya tanggal 25 ke atas, itu pasti akan ada promo-promo, akan ada promo yang khususnya, kayak gitu. Terus kedua, itu boost brand awareness. Nah, di sini teman-teman, promosi itu nggak selalu dia itu untuk sales. Karena aku ada beberapa kasus di mana brand itu ngeluarin uang cukup banyak, bahkan sampai dia bikin pop-up store, atau bahkan dia sampai bikin booth online, booth offline, itu untuk dia dapetin apa namanya exposure di masyarakat. Contoh ada beberapa tuh yang ikut pameran-pameran, atau mungkin dia bikin di festival-festival. Itu eh, nggak semuanya, jujur aja ini nggak semuanya untung. Aku nggak akan bilang semuanya pasti rugi. Ada pasti yang untung, tapi ada beberapa brand yang memang nggak apa-apa nggak untung di situ, tapi yang penting nama dia itu bisa naik gitu melalui apa namanya festival-festival seperti itu. Nah, mungkin karena di ini di di seminar ini kita akan lebih banyak bahas digital marketing. Jadi mungkin untuk promosi-promosi offline nggak akan aku bahas. Terus yang ketiga adalah increase engagement. Increase engagement itu apa sih teman-teman? Pasti kalau misalkan kita eh, mau promosi, orang-orang pasti bakal bakal lebih banyak engage sama brand kita. Entah itu kita promosinya itu berdasarkan potongan harga, atau ada misalkan demo produk, atau misalkan ada seminar kayak gitu. Itu bisa increase engagement ke bisnis teman-teman. Keempat itu boost repurchase. Kadang-kadang teman-teman ya, mungkin kalau kalian ingat yang sesi kemarin,
kalau misalkan ada orang yang udah purchase sekali atau 2 kali purchase dan ternyata dia udah nggak purchase lagi nih dalam waktu yang lama, kita bisa tuh yang namanya kasih promo khusus untuk pelanggan yang udah aktif gitu. Biar dia bisa repurchase lagi, biar dia bisa repurchase ulang. Oke, kamu udah lama nih nggak belanja di kita, kita kangen sama kamu. Ini kita kasih kode promo, itu biasanya kayak gitu. Atau misalkan orang yang udah check out tapi belum purchase, itu biasanya dikasih promo tuh kayak 10%, 20%, itu biar dia ada keinginan buat check out. Itu promosi itu penting banget. Tapi balik lagi, teman-teman harus paham sama core bisnis teman-teman, karena nggak semua promosi itu harus dilakukan. Contohnya kalau teman-teman bikin brand yang cukup high end, itu promosi itu bisa nge-damage branding teman-teman sebagai produk yang elit kayak gitu. Makanya ini penting banget untuk promosi itu dengan strategi. Karena kalau kita salah-salah promosi, branding kita itu akan berubah dari yang mungkin lebih ke value oriented ke lebih yang harga price oriented kayak gitu. Oke, boleh di next. Oke, nah ini promotion overview. Nah, di sini tadi aku sempat bahas promosi itu ada dua kategori ya. Ada yang dari platform, ada yang dari independen. Nah, kalau platform itu apa sih teman-teman? Platform itu gampangnya dia disediain langsung dari platformnya. Let's say kayak di TikTok Shop atau mungkin Tokopedia atau di Shopee. Nah, promotional activities itu untuk seller sama creator yang join. Jadi kita harus daftar dulu nih. Yang ada ini tuh dari platform. Jadi dia bisa dapat exposure yang lebih, dia bisa boost product sales-nya. Nah, cost type-nya itu dia ada beberapa persen yang di-funded sama platform, ada juga dan plus ada juga yang di-funded by seller. Contohnya apa sih? Kayak product campaign, content campaign. Contohnya mungkin kalau teman-teman di Shopee ada yang namanya belanja ori atau mungkin kayak bebas ongkir lah segala macam, itu banyak banget yang diadain sama platform, dan itu ada benefitnya. Nanti di next step akan dibahas. Kita akan dikasih exposure lebih teman-teman. Nah, ada juga independent promotion. Nah, bedanya apa sih sama platform sama independent? Kalau independent itu udah jelas dia uh, dari brandnya sendiri yang ngadain gitu. Jadi diskonnya itu bebas dari dia yang bisa tentuin. Kalau platform emang dia itu punya kekurangannya, kita nggak bisa tuh ngatur berapa persen dari diskon kita. Mungkin kita mau diskonnya itu agak gedean, tapi nggak bisa karena takutnya itu eh, brand lain kalah gitu. Itu benar-benar diatur sama platform. Kalau ini kita atur sendiri, funded sama seller. Contohnya apa sih? Kayak voucher, ada bundle, ada buy more and save more, ada flash deal, shipping shippingnya free, atau mungkin kayak kupon, sama ada live giveaway. Biasanya kan ada tuh, terutama di live ya, misalkan join terus ada harga khusus di jam tertentu nih, itu biasanya platform nggak ambil untung, nggak ikut serta, itu dari brandnya sendiri yang bikin kayak gitu. Oke, boleh di next. Oke, nah ini yang tadi platform promotion itu contohnya ada apa? Ada produk campaign. Produknya itu muncul di major platform kayak Shopee, TikTok, Tokopedia, itu apa ngebikin kita boost visibility kita. Terus ada juga konten campaign. Biasanya tuh konten campaign itu dia kerjasama tuh sama influencer. Jadi nanti mereka bakal kasih kita beberapa jenis influencer, dari mulai yang mega, yang big, sampai yang mikro pun ada. Itu untuk kita bisa kolaborasiin. Nah, itu nanti buat harganya itu dipotong dari platform berapa, dari seller berapa kayak gitu. Ada juga teman-teman yang pakai namanya itu barter campaign. Nah, aku nggak masukin di sini. Biasanya itu di product campaign. Jadi misalkan kalau kita istilahnya kan platform itu kayak Shopee, TikTok, Tokopedia, itu kan mereka pengen yang namanya traffic nih dari kita, dari brand. Kayak contohnya ya kayak di mall aja gitu. Kenapa mereka lebih banyak untuk beda tuh cost-nya itu untuk brand-brand kayak Starbucks, kayak H&M, itu pasti beda gitu teman-teman sama brand-brand yang agak kecil. Nah, ini juga sama, brand-brand yang bisa kasih mereka traffic, biasanya mereka kasih exposure lebih gitu teman-teman. Nah, itu bakal ada apa namanya? Ada
istilahnya tuh deal-dealannya itu di balik layar kayak gitu. Misalkan kemarin ada brand aku yang dapat promosi kalau misalkan pakai Shopee Pay Later itu ada additional diskon lagi tuh dari platform dari Shopee-nya sendiri. Eh, itu harus deal-dealan aja sih sama 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 orang Shopee-nya. Karena itu sifatnya apa namanya nggak semua brand akan dapat gitu. Tapi nanti kalau misalkan kita sharing brand kita udah gede, biasanya akan dikasih banyak kali kemudahan kayak gitu. Oke, next. Oke, em, buat ini yang untuk promotion exposure yang produk tadi, itu biasanya kita dikasih ke main event page yang di bawah ini atau mungkin di shop tab kita kita masuk yang paling atas. Ada juga pas live shopping itu kita dikasih apa namanya eh exposure yang lebih gitu. Kalau misalkan orang orang lain itu nge-scroll berapa kali dia dia langsung bisa lihat live-nya kita. Ada juga di search banner kalau teman-teman search, let's say kayak tadi dari Octaviana itu fashion gitu. Tiba-tiba waktu kita search fashion, produknya si Okta ini yang ada di atas. Biasanya itu ada di search banner gitu. Nah itu balik lagi teman-teman itu platform campaign. Jadi itu harus daftar dulu dan harus disetujui dulu sama sama platform kayak gitu. Harus ada deal-dealannya dulu di balik layar. Oke, next. Nah, ini kalau independent promotion, tadi ada banyak ya. Ada voucher, bundle, buy more and save more, flash deal, shopping fee discount, kupon, dan late giveaway. Nah, kalau voucher, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Ini voucher diskon untuk attract buyer. Kalau bundle itu kan beli dua gratis satu atau beli dua diskon sekian, kayak gitu. Buy more and save more sama kurang lebih sama juga. The more customer buy, dia dapat diskonnya lebih banyak. Kalau flash deal cuma limited time nih. Dan biasanya di platform juga suka ada sih flash deals. Tapi kalau teman-teman mau bikin flash deal sendiri, kayak misalkan nih brand teman-teman itu ada yang lagi ulang tahun, itu biasanya suka ada flash deal. Oke, diskon 10 tahun brand X gitu loh. Itu biasanya suka ada diskon. Itu flash aja gitu, nggak lama, cuma bentaran aja. Untuk shopping fee discount juga ada kita kita dapat kita bisa kasih diskon shipping, misalkan gratis ongkir atau misalkan gratis kalau pakai Gojek atau apa namanya yang one day